Sebenarnya, apa alasan Indonesia diturunkan menjadi negara dengan pendapatan menengah bawah? Dan kita akan membahas topik ini bersama dengan rekan kami, Clara Antawijaya. Selamat siang, Clara. Halo, siang, Tiza. Kabar baik ya? Baik. Iya, semoga senantiasa kita semua sehat selalu. Ini kita berbicara mengenai peringkat Indonesia yang diturunkan oleh Bank Dunia dari negara berpenghasilan menengah ke atas ke negara berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, bagaimana laporan Clara terkait kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini? Mungkin erat kaitannya nih. Betul sekali rekan Tiza dan pemirsa Idex Channel ya. Memang belakangan ini utang luar negeri terus menjadi sorotan publik dan tak sedikit juga yang banyak menilai kondisi utang luar negeri juga sudah memperhatikan begitu. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia tembus 422,6 miliar dolar Amerika per akhir Februari 2021 atau setara di 6.164,46 triliun dengan asumsi kurs 14.000 begitu. Jadi posisi ini naik 4% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,7% begitu, Prita. Oke, Clara, apakah utang luar negeri ini berkaitan dengan penanganan dampak pandemi COVID-19? Karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia dari 2020 sampai sekarang ini belum berlalu, bahkan saat ini mencatatkan rekor tertinggi. Ya baik rekan Risa, seperti yang kita sudah lihat memang banyak sekali hutang yang menumpuk begitu ya di Indonesia dan peningkatan utang luar negeri pemerintah ini seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi tentunya serta perlindungan sosial. Dan juga utang luar negeri pemerintah juga tumbuh pada bulan April 2021 seiring dengan perbaikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek diantaranya program inklusi keuangan. Nah, jadi intinya dalam memenuhi target pembiayaan APBN 2021 ini, pemerintah memiliki strategi, salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap. Tapi namun dengan banyaknya pengeluaran yang harus dibebankan gitu ya oleh pemerintah, inilah membuat utang luar negeri Indonesia semakin membengkak. Yang tadinya hanya pelengkap, tapi ini justru menjadi esensial begitu, Prita. Oke, sektor apa, Clara, yang mungkin difokuskan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan utang luar negeri ini? Baik, Risa. Jadi memang utang luar negeri pemerintah ini dikelola secara terukur dan berhati-hati ya untuk mendukung belanja prioritas antara lain seperti sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang setara 17,7% dari total ULN dan selain itu juga belanja di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,1% dari total ULN pemerintah. Nah, kemudian ada juga sektor jasa pendidikan yang dialokasikan sebesar 16,3% dan sektor konstruksi sebesar 15,3% dan sektor jasa keuangan dan asuransi senilai 12,7%. Adapun juga Prita, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, menegaskan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia ini tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan. Begitu, Prita. Oke, nah kita tahu bahwa utang luar negeri sampai dengan April 2021 ini sudah hampir mencapai 6.000 triliun rupiah, tepatnya sekitar 5.977 triliun rupiah. Nah, apakah dari laporan yang dilakukan oleh Clara ini masih cukup aman atau malah bahaya? Sebenarnya jumlah utang Indonesia saat ini sedang dikhawatirkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ditakutkannya malah bunga yang semakin tinggi juga bisa mempengaruhi kemampuan bayar nantinya. BPK menilai rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah mencapai 369% dan angka ini dinilai jauh di atas rekomendasi International Debt Relief. Jadi standarnya untuk rasio utang yang stabil itu berada di kisaran 92% sampai dengan 176%. Dan kalau misalkan kita melihat dari rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF ini berada di 90% sampai dengan 150%. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya, rasio utang Indonesia terhadap perekonomian itu sudah mencapai 369%. Ini tandanya keadaan sudah mengkhawatirkan begitu, Prita. Dan tadi berbicara dari segi rasio utang, sementara untuk rasio debt service terhadap penerimaan Indonesia mencapai 46,77%.
Sedangkan rekomendasi IMF itu hanya sebesar 25 sampai dengan 35%. Dan kita berada di level 46% begitu. Jadi kembali lagi, ini tandanya keadaan sudah mulai mengkhawatirkan begitu, Prita. Oke, sudah melewati ambang batas ya. Mm-mm. Baik, hampir mencapai 6.000 triliun rupiah untuk utang Indonesia per April 2021. Sumber-sumbernya dari mana saja, Clara? Ya baik, Prita. Jadi utang luar negeri Indonesia ini berasal dari berbagai sumber. Bisa dari beberapa negara, lembaga keuangan dunia seperti ADB ya, Asian Development Bank, hingga IMF atau Dana Moneter Internasional. Jadi itu total utang luar negeri Indonesia yang berasal dari lembaga internasional sampai dengan April 2021 ini tercatat mencapai 36,11 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sementara itu total utang luar negeri Indonesia dari negara pemberi pinjaman ada 217,67 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di dalam statistik utang luar negeri Indonesia edisi Juni 2020 yang baru saja dikeluarkan ya oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, disebutkan terdapat 21 negara yang hingga saat ini menjadi negara pemberi utang di Indonesia. Nah, kita bisa lihat nih dari mana saja negara yang menjadi pemberi utang terbesar di Indonesia melalui grafik yang telah dirangkum oleh tim IDX Channel. Kita lihat negara mana saja. Seperti yang kita bisa lihat di layar televisi, negara pemberi utang Indonesia yang tersebar yang terbesar maksud kami yakni Singapura dengan total nilai pinjaman mencapai 68,02 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di posisi berikutnya ada Amerika Serikat dengan total nilai pinjaman yang diberikan sebesar 30,82 miliar dolar Amerika Serikat. Malahan China yang kerap dianggap sebagai pemberi utang Indonesia terbesar menduduki posisi keempat dengan nilai total pinjaman hingga akhir April 2021 sebesar 21,45 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sebenarnya masih banyak negara lainnya, Prisa, karena ada 21 negara yang mau memberi utang ke Indonesia. Prisa, saya mau nanya deh, apakah Prisa tahu Oceania? Seperti apa, Clara? Apakah Prisa tahu Oceania? Wah, kurang tahu. Apa itu? Oceania itu adalah negara-negara yang berada di Samudra Pasifik. Bahkan negara-negara kecil yang terkumpul di wilayah Samudra Pasifik saja memberikan utang ke Indonesia sampai dengan 32 juta dolar Amerika. Nah, jadi maksudnya banyak sekali negara yang memberikan utang ke Indonesia dan banyaknya utang yang didapat membuat rasio utang Indonesia terhadap penerimaan negara sudah mencapai lebih dari 300%. Dan ibaratnya ini lebih besar pasak daripada tiang, begitu Prita. Wah, bahaya juga ya kalau misalnya lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kalau untuk mengetahui lebih jauh, sebenarnya kalau mau mengukur indikator kesehatan utang luar negeri itu berdasarkan apa saja? Baik, Prita. Jadi alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintahan dan tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB-nya. Nah, nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berisiko gagal untuk membayar utangnya. Tapi beberapa negara dengan rasio utang terhadap PDB yang kurang dari 40 di tahun 2019 adalah Korea, Hong Kong, dan Rusia. Sedangkan Yunani, Italia adalah negara yang mempunyai rasio utang terhadap PDB lebih dari 100%. Dan untuk bisa mendapatkan info ini, rasio yang tinggi tidak selamanya juga bisa dijadikan buruk begitu. Karena beberapa negara yang tingkat perekonomiannya stabil juga ternyata memiliki toleransi yang tinggi atas risiko gagal bayar utang. Seperti misalkan Amerika Serikat, dia mempunyai rasio utang terhadap PDB yang tinggi yaitu sebanyak 111,95%. Namun masih bisa diimbangi dengan ekonomi Amerika yang terbilang kuat dan untuk bisa melunasi berbagai utangnya. Namun di lepas semua itu juga utang tetap saja melahirkan suatu kewajiban yang harus dibayar begitu. Dan negara juga harus belajar dari krisis yang dialami misalkan Yunani, yang mana uangnya menjadi sumber krisis ekonomi. Terlebih lagi di era globalisasi seperti ini, utang bisa saja menular begitu dengan cepatnya. Jadi ya untuk itu pihak pemerintah juga di seluruh negara, tidak hanya untuk Indonesia, harus mampu menangani utang secara bijak karena efeknya yang mampu menjadi riak ke seluruh negara di dunia. Begitu kita.
Oke, semoga utang pemerintah bisa teratasi dengan baik, Clara ya. Mengingat juga mungkin kita butuh sekali dengan kondisi yang tidak terduga pandemi COVID-19 ini ya, yang masih sangat berlangsung. Dan masyarakat juga bisa membantu dengan mematuhi protokol kesehatan agar pandemi segera berlalu dan utang pemerintah juga bisa terkendali kembali ya. Betul, Brisa, betul sekali. Nah, kalau posisi utang luar negeri Indonesia secara global sejauh ini gimana, Clara? Ya, Brisa. Jadi berdasarkan data World Economic Outlook Database 2020 milik IMF, diantaranya ada 187 negara. Utang luar negeri di tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 154 di dunia, yakni mencapai sekitar 38% dari PDB. Dan posisi Indonesia di ASEAN ini hanya di atas Kamboja dan Brunei. Berdasarkan posisi data, posisi utang Kamboja, selama 2020 lebih rendah, hanya mencapai 31,47% dari PDB negara tersebut. Sedangkan posisi utang Brunei dan Darussalam ini hanya mencapai 3,2% justru dari PDB. Dan walaupun jika kita melihat posisi utang India dan Singapura, which is mereka adalah neighbor city kita gitu, neighbor country kita, posisi utangnya sudah sampai di atas 50% dari PDB, di mana masing-masing tercatat kalau misalkan India berada di level 89,33%, sedangkan untuk Singapura utangnya 131,81 dari PDB-nya, begitu Prisa. Oke, kalau dilihat apakah itu artinya Indonesia juga masuk dalam kategori negara dengan utang terbesar, utang luar negeri terbesar, atau sebenarnya masih tidak terlalu? Jawabannya sih masih belum ya Prita, dan jangan sampai masuk begitu. Karena memang Bank Dunia atau World Bank memaparkan ada 5 negara yang memiliki utang luar negeri terbesar di kelompok negara berpendapatan rendah dan menengah. Dan hal ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk International Debt 2021. Mengutip laporan dari Bank Dunia tersebut, ULN 5 negara yang nanti saya akan elaborasikan ini rata-rata tumbuh sangat signifikan di dalam beberapa tahun terakhir. Dan berikut rinciannya kita lihat bersama-sama di grafik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa kita lihat, yang pertama China yang menjadi negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki ULN paling besar per 2019. Tercatat total ULN negeri Anda itu tumbuh terus ya sampai dengan 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. Bayangkan bisa ada yang menghutang 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada Brazil yang memiliki utang luar negeri sebesar 569,39 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019. Dan yang unik dari Brazil ya, jika kita lihat angkanya ini naik signifikan dari 2009 ke 2015. Di 2009 tercatat cuma 281 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan di 2015 ini tumbuh menjadi 543 miliar dolar Amerika Serikat. Dan status saya kita ke ada yang ketiga, ini ada India. India tercatat memiliki utang luar negeri sebesar 560,03 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019, dan jumlahnya naik signifikan dari 2018 sekitar 521 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang keempat juga ada Rusia dengan utang luar negeri mencapai 490 miliar dolar Amerika Serikat, dan kelima ada Meksiko dengan 453 miliar dolar Amerika Serikat. Dan untuk mengingatkan kembali, posisi utang luar negeri Indonesia ini masih berada di level 418 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ya bisa dibilang masih kalah jauh sama China yang punya utang 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. Begitu berita. Oke, memang masih kalah jauh, tetapi dari segi pertumbuhan ekonominya juga mungkin dan indikator lain mungkin lebih unggul negara-negara dengan utang terbesar berdasarkan nominal. Yang harus dilihat adalah rasionya terhadap PDB, Clara ya. Semoga tidak melewati dari yang telah ditetapkan, dan semoga utang luar negeri ini benar-benar bisa digunakan secara produktif untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Baik rekan Clara, sayang sekali waktu kita terbatas, masih banyak yang ingin kita bahas mengenai utang luar negeri ini dan posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah gitu ya. Semoga kedepannya bisa menjadi menengah ke atas.
Sehat dan sukses selalu untuk Clara. Sampai berjumpa dengan topik ekonomi dan bisnis menarik lainnya. Sampai jumpa.